Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Nah, kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 1. Dalam hal ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara membaca surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis. Ya. Perhatikan anak-anakku sekalian. Ya, kita mulai dari kelompok huruf yang pertama. Di sini ada huruf ba, huruf ta, nun dan huruf ya. Huruf-huruf ini mempunyai kesamaan anak-anakku. Kesamaannya yaitu cara menulisnya dimulai dari sebelah kanan kemudian satu kali ditarik ke arah kiri. Kelompok huruf yang pertama tadi adalah kelompok huruf ba, ta, sa, nun, dan huruf ya. Nah, jadi huruf-huruf ini anak-anakku sekalian apabila di awal tulisannya seperti ini. Nah, terserah ini huruf selanjutnya nih. Nah, jadi apakah di sini kalau misalnya huruf ba titiknya di bawah, kalau ta titiknya di atas, ta dikasih 3 titik, kalau ya dikasih 2 titik di bawah. Atau kalau nun, nah cukup satu saja. Cukup satu saja seperti ini. Itu kalau misalnya huruf-huruf yang di awal. Kemudian kalau misalnya hurufnya di tengah, ini di awal ya. Nah, kalau misalnya hurufnya di tengah, kita ini adalah huruf sebelumnya. Ya. Misalnya ba, ini sambungan untuk huruf setelahnya nih. Ini huruf ba, kalau dua titiknya menjadi huruf ya, satu titiknya di atas menjadi huruf nun, kalau dua titiknya jadi huruf ta, kalau tiga titiknya jadi huruf tha. Nah, kemudian kalau di akhir, anak-anakku sekalian di akhir, ini ada sedikit yang berbeda nih. Kalau misalnya huruf huruf ba, cukup seperti ini saja nih. Nah, ta, kemudian tha, tinggal dikasih 3 titik di atas. Nah, yang sedikit berbeda adalah huruf ya, anak-anakku sekalian ya. Kalau di akhir huruf untuk huruf ya, itu modelnya seperti ini nih. Itu yang sedikit berbeda. Kalau misalnya huruf ya yang lain sama. Nah, jadi kalau misalnya contoh kita mau sambung. Kita mau sambung misalnya tati tu atau apa gitu dari kelompok huruf ini. Dari kelompok huruf ini bisa misalnya seperti ini di awal. Oh, berarti modelnya seperti itu, kita tarik. Nah, kita tarik. Kemudian misalnya huruf terakhir adalah ya, ba, ti. Nah, misalnya tulisannya batia. Nah, apalagi misalnya anak-anakku sekalian. Nah, misalnya di awal seperti ini, di tengah ada lagi satu. Nah, misalnya sabita, misalnya nih contoh. Nah, tinggal kalian nanti yang kreasikan seperti apa. Itu adalah kelompok huruf yang pertama. Huruf ba, ta, tha, nun, dan ya. Kelompok huruf yang kedua adalah kelompok huruf jin, ha, dan kho. Huruf yang pertama dari kelompok kedua ini adalah huruf jim. Ya, jim itu ada titiknya nah ya di bawah. Kemudian selanjutnya ada huruf h. H itu tidak ada titik. Kemudian lanjut lagi
huruf kho. Ya, kho itu titiknya di atas. Nah, bagaimana cara kalau misalnya kita mau menyambung dari huruf-huruf ini, anak-anakku sekalian? Untuk huruf di awal, jadi pada saat disambung nanti huruf di awal dan di tengah ini nanti terpotong nih, dipotong. Bukan dipotong ya, tapi dia ditarik ke samping, anak-anakku sekalian. Contoh misalnya huruf, nah, dipotong seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau jadikan ini sebagai huruf jim, huruf ja, tinggal dikasih titik di bawah. Kalau huruf h, h, tidak usah kasih titik. Kalau misalnya mau jadikan sebagai huruf kho, tinggal ditambahi titik di atas. Nah, ini adalah apa namanya, cara menulis untuk huruf ja, jin, ha, dan kho untuk di awal kata. Kemudian kalau di tengah, anak-anakku sekalian, ini anggap sebagai huruf sebelumnya nih. Ini huruf sebelumnya. Cara menulis untuk huruf selanjutnya seperti ini, ya. Jadi ini anggaplah diistilahkan sebagai rumah. Rumahnya sama sebenarnya. Tinggal kita yang kasih titik. Kalau titiknya di bawah, ini adalah huruf jin. Kalau tidak ada titiknya jadi huruf h. Kalau titiknya di atas, dia menjadi huruf kho. Nah, bagaimana kalau misalnya di akhir? Nah, ini anggaplah ini sebagai huruf sebelumnya. Kalau di akhir, kita tarik. Nah, ini yang sedikit berubah nih. Kalau di akhir seperti itu, huruf jin. Kalau di atas, tidak ada titiknya menjadi huruf h. Kalau di atas titiknya menjadi huruf kho. Nah, kita berikan contoh. Kira-kira bagaimana kalau misalnya kita sambung dari huruf awal, huruf tengah, dan huruf akhir. Ya, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini nih. Ini kan huruf awal nih. Kemudian kita sambung dengan huruf di tengah. Nah, modelnya tetap sama, anak-anakku sekalian. Ya, seperti itu ya. Kemudian huruf akhir. Nah, kita sambungkan dengan ini. Kita sambungkan. 1, 2. Nah, tinggal kita kasih titik ini. Mau kita jadikan sebagai huruf apa? Misalnya ja, ha, kho. Misalnya ya. Ja, ha, kho. Kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Tinggal kalian nanti yang atur. Kalian misalnya mau menulis apa saja. Atau bisa disambung dengan huruf-huruf yang lain nanti yang kita pelajari. Kemudian kita lanjut ke kelompok huruf yang ketiga. Huruf pertama dari kelompok ketiga ini adalah huruf sin. Ya. Cara menulisnya seperti itu ya. Kemudian huruf shin. Jadi ekornya ini seperti ini, ekornya ini seperti huruf nun. Kalau titiknya 3 di atas menjadi huruf sin. Kemudian selanjutnya ada huruf sol. Lewat sedikit, kemudian kita tarik di bawah ekornya. Ya, ini sama. Nah, kalau ada titiknya, tarik lagi satu kali. Ada titiknya di atas menjadi huruf do. Nah, kemudian selanjutnya ada huruf fa. Ya, fa itu seperti huruf ba, ekornya titiknya 1 di atas. Kemudian kalau huruf kof, ya, ekornya dia seperti huruf nun, titiknya 2 di atas. Nah, kemudian huruf selanjutnya huruf ain, ya, bilanya orang seperti 3 terbalik. Nah, kemudian kalau huruf goin sama dengan huruf ain, tinggal kita berikan titik di atas. Nah, bagaimana cara menulis di awal, di tengah, dan di akhir, anak-anakku sekalian? Kita berikan contoh dulu untuk huruf yang kembar pertama ini, ya. Huruf huruf sin atau huruf sa kalau ada barisnya di atas. Apabila kita menulis di awal itu hampir mirip dengan huruf di kelompok kedua tadi ya. Huruf jin, ha, dan kho. Ini sedikit kita potong. Kita potong sehingga ditarik ke samping. Misalnya nih, di awal. Ya. Kita tarik seperti itu, nak. Nah, ini huruf di awal nih. Huruf di awal. Nah, kita tinggal sambung dengan huruf-huruf yang lain.
Kalau misalnya hurufnya huruf sin, tinggal dikasih titik 3 di atas. Nah, kemudian kelompok huruf selanjutnya hampir sama dengan huruf sin ini, anak-anakku sekalian. Kita bisa tarik seperti ini. Nah, coba perhatikan ya. Boleh ambil bukunya, kemudian dicontoh. Astagfirullahaladzim, salah. Ini harusnya dipotong nih ya. Nah, Pak Guru kurang fokus ini. Ya, jadi ini ditarik ke samping nih. Nah, tinggal disambung dengan huruf setelahnya. Nah, kalau misalnya hurufnya di tengah bagaimana, Pak? Nah, kita coba ini deh, di tengah. Jadi kalau misalnya dia di tengah seperti ini, ya. Kemudian disambung ini huruf sebelumnya, ini huruf setelahnya. Kalau dia huruf sin, tinggal dikasih titik 3 di atas. Nah, bagaimana dengan huruf so atau do? Kalau dikasih titik. Nah, kalau seperti ini nak ya, ini huruf sebelumnya, kemudian kita tulis huruf so. Nah, ini tinggal disambung. Tinggal disambung di situ ya. Nah, bagaimana cara menulis di akhir? Nah, cara menulis di akhir, ini yang hampir mirip dengan huruf aslinya kalau di akhir. Nah, misalnya seperti ini nih, ini huruf sebelumnya. Nah, kemudian kita tulis, ya kembali ke huruf aslinya. Kalau huruf sin, tinggal kita tambahkan 3 titik di atas. Begitupun dengan huruf sod. Ya, huruf sod ini adalah huruf sebelumnya. Kita nanti bisa sambung. Kemudian kita tulis huruf sodnya atau huruf do-nya kalau ada titiknya. Kemudian ditulis seperti ini deh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Ini adalah huruf-huruf di awal, ini huruf di tengah, kemudian ini adalah huruf akhir. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menulis huruf fa dan huruf kof. Ya, walaupun ekornya berbeda, ekor huruf fa itu sama dengan huruf ba, ekornya huruf kof sama dengan huruf nun, tapi di dalam penulisan apabila bersambung itu sama, anak-anakku sekalian, ya sama. Ya, contoh misalnya kalau di awal seperti ini nih. Ya, seperti ini ya. Ini tinggal kita sambung ke ini huruf di awal nih. Kalau misalnya ini huruf fa, tinggal dikasih titik 1. Kalau itu adalah huruf kof, tinggal diberikan titik 2. Kalau di tengah seperti apa, Pak? Nah, kalau di tengah ini adalah huruf sebelumnya ya. Contoh, ini kita tarik sampai kayak lingkaran gitu ini nih. Ya, kayak ya, kurang lebih seperti lingkaran lah. Itu adalah huruf fa apabila diberikan 1 titik. Tapi kalau diberikan 2 titik di tengah itu adalah huruf kof. Kalau di akhir, hampir mirip juga dengan yang di atas ini, huruf sin dan huruf sod. Ya, kalau di akhir anggaplah ini sebagai huruf sebelumnya. Ya, kemudian kita sambung dengan huruf ya. Ya, ini adalah huruf fa, anak-anakku sekalian. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih titik 2 berarti itu adalah huruf kof. Tapi perhatikan ekornya ya, perhatikan ekornya. Kalau huruf fa itu ekornya sama dengan huruf ba. Kalau huruf kof ekornya sama dengan huruf nun. Nah, kemudian kelompok ain dan huruf goin ya. Kalau di awal anak-anakku sekalian perhatikan cara menulisnya di awal untuk huruf ain dan goin. Rumahnya sama saja, rumahnya sama. Tarik sedikit ke bawah baru disambung ke samping. Ini adalah huruf ain di awal kata. Kalau dikasih titik di atas menjadi huruf goin. Nah, kalau di tengah dia berubah, anak-anakku sekalian berubah ya. Ini adalah huruf sebelumnya. Nah, dia menyerupai segitiga terbalik lah mungkin istilahnya. Jadi kalau misalnya dikasih di atas titik, itu adalah huruf go. Nah, kalau di akhir, kalau hurufnya di akhir, ini adalah huruf sebelumnya. Kemudian kita coba sambung seperti ini. Ya, ini adalah ain di akhir. Kalau diberikan 1 titik menjadi huruf goin. Oke, anak-anakku sekalian, kita coba tes menyambung huruf-huruf yang kita pelajari tadi ya. Misalnya nih huruf ini nih, ya. Ini huruf ain di awal. Kita sambung dengan huruf
fa atau qaf. Kemudian kita sambung dengan huruf sod atau dot. Ya, ini kita tinggal berikan titik. Kalau misalnya ini ain, ndak usah kasih titik. Kalau ini goin kasih titik. Nah, baru berikan harokat anak-anakku sekalian, misalnya wi. Nah, ini adalah huruf fa. Kalau dua titiknya menjadi huruf qaf. Nah, misalnya gifa. Ya. Ini kalau misalnya mau dikasih titik menjadi huruf do. Kalau tidak ada titiknya adalah huruf so. Nah, misalnya begini. Ini dibaca guifasi. Ya, seperti itu ya. Nah. Kelompok huruf selanjutnya adalah kelompok huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf yang pertama dari kelompok huruf keempat ini yaitu kelompok huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi dia bisanya disambung dari sebelumnya saja. Itu adalah huruf alif, kemudian huruf dal. Anak-anakku sekalian, cara menulisnya seperti itu. Zal, kita kasih titik di atas huruf ro. Huruf zai ada titiknya. Nah, kemudian huruf waw, anak-anakku sekalian, huruf waw. Jadi kalau huruf waw itu ekornya sama dengan huruf ro. Ya, ini adalah huruf waw. Nah, bagaimana cara menulis di awal? Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kalau di awal itu huruf-huruf ini tidak berubah ya. Huruf-huruf ini tidak berubah karena tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, misalnya ini nih, huruf alif kalau di awal memang tetap seperti ini. Ya, tetap seperti itu. Huruf dal di awal juga tetap seperti itu. Huruf ro di awal seperti itu. Nah, huruf waw pun di awal juga tetap seperti itu, anak-anakku sekalian, tidak berubah ya. Nah, ini adalah apabila hurufnya di awal. Nah, kalau misalnya hurufnya di tengah, ya kalau hurufnya di tengah bisa seperti ini. Ini anggaplah sebagai huruf sebelumnya. Kalau huruf alif, nah ini tarik ke atas, ini huruf alif anak-anakku sekalian. Tapi seperti tadi itu tidak bisa disambung ke huruf setelahnya tuh. Jadi kalau misalnya kita menulis huruf misalnya ba'asa, misalnya ini ba'asa, nah, seperti ini aja dia nih ya. Ini ba'asa tidak bisa disambung, ini huruf alif ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, anak-anakku sekalian. Begitupun dengan huruf di bawah. Kalau huruf dal di tengah dia seperti ini. Ini huruf sebelumnya. Kemudian ditarik. Tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, misalnya di sini badasa atau apa kan tidak bisa disambung dengan huruf sin ini, huruf sa itu. Begitupun dengan huruf ro. Kalau huruf ro di tengah modelnya seperti ini. Ya. Ya, huruf ro dikasih titik. Kalau huruf zai, ya. Huruf waw juga anak-anakku sekalian ya, huruf waw jangan lupa, huruf waw juga adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ada 6 huruf. Ada huruf alif, ada huruf dal, huruf ro, zai, dan huruf waw. Nah, jadi untuk huruf akhir ini sama nih ya. Jadi cara menulisnya ini untuk di akhir kata sama, karena kenapa? Itu kan tidak disambung dia. Nah, sama, ini huruf sebelumnya di akhir seperti ini nih. Ini huruf sebelumnya di akhir juga seperti ini. Ini huruf sebelumnya di akhir seperti ini, huruf zai atau ro. Ini sebelumnya di akhir pun seperti ini. Nah, contoh nih misalnya kita buat kata selain yang di atas ini ya. Misalnya apa ya? Misalnya baroah, contoh misalnya ini huruf ba, ro, baroah, a ini kan tidak bisa disambung nih, huruf ro itu kan tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya.
Nah, makanya huruf A-nya ditulis sendiri. Baro'ah. Nah, kurang lebih seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Kelompok huruf selanjutnya adalah kelompok huruf yang tidak mengalami perubahan, apakah itu di awal, di tengah kata, ataupun di akhir kata. Ya, huruf yang pertama dari huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk mulai dari awal kata, pertengahan kata, dan akhir kata, yaitu huruf to. Ya, jadi cara menariknya anakku sekalian sama dengan huruf so dan do tadi. Kita tarik seperti ini. Ya, kalau misalnya kita kasih baris di atas begini itu huruf to. Kalau huruf so tinggal disambung di bawah ekornya. Ditambahi kayak ekornya huruf nun gitu. Nah, jadi kalau ini huruf to, kalau dikasih titik menjadi huruf zo. Ya, huruf ini adalah huruf yang tidak berubah anak-anakku sekalian. Pokoknya mulai dari awal, tengah, akhir, ya modelnya gitu-gitu aja dia, tidak berubah. Beda dengan huruf-huruf tadi, ada yang berubah bentuknya. Contoh misalnya kalau di awal nih ya. Perhatikan. Nah, boleh dicontoh anak-anakku sekalian ya. Ini huruf to, ini di awal. Ya, di awal. Nah, disambung ke tengah juga ini. Nah, tinggal disambung ke tengah. Kalaupun misalnya dia berada di tengah kata, ini huruf sebelumnya sama, tidak berubah dia. Ya, ini huruf setelahnya, huruf to. Kalau di akhir pun sama, ya di akhir pun sama. Ini huruf sebelumnya, nah sama anak-anakku sekalian. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah huruf to, kalau ada barisnya, ada titiknya, maksud Pak Guru, itu adalah huruf zo. Ya. Misalnya kita sambung dengan huruf yang lain nih. Ya. Misalnya kita sambung dengan huruf yang lain. Misalnya, ya. Udah kelihatan kamera tadi ya. Ba, ti, ya misalnya seperti itu, bation. Nah, ini di tengah dia ceritanya. Nah, kalau huruf to-nya. Ya, lanjut. Dan kelompok huruf yang terakhir. Huruf pertama dari kelompok terakhir ini adalah huruf kaf. Nah, seperti itu. Kemudian ada kayak huruf hamzah di situ. Kemudian huruf lam. Selanjutnya huruf mim. Dan terakhir adalah huruf ha. Ya, seperti itu nah ya. Cara menulisnya tadi. Jadi kalau misalnya kita mau menulis huruf kaf di awal, nah kaf di awal itu modelnya dia berubah dengan huruf asli dia kalau di awal ya. Nah, jadi kalau di awal dia seperti ini nih. Nah, ini adalah huruf selanjutnya. Kalau di tengah dia seperti ini nah. Ya, kalau di tengah dia seperti ini huruf selanjutnya. Nah, kalau di akhir, nah dia baru kembali ke bentuk semula. Ini huruf sebelumnya, ya. Baru dia kembali ke bentuk semula kalau misalnya dia di akhir kata. Nah, kemudian huruf lam. Ya, huruf lam di awal seperti ini bersambung. Kemudian kalau di tengah seperti ini nih huruf sebelumnya, huruf setelahnya. Itu huruf lam di tengah panjang ke atas. Kalau pendek begini kan dia huruf dal, tapi huruf dal kan tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Ini bisa huruf lam. Kemudian kalau di akhir ini huruf sebelumnya, ya, ya itu adalah huruf lam di akhir. Kemudian huruf yang ketiga huruf mim, ya, huruf mim di awal, anak-anakku sekalian seperti ini ya. Ya ini huruf huruf setelahnya nih. Kemudian mim apabila di tengah dia seperti ini. Ya, ini huruf sebelumnya, ini huruf setelahnya. Kalau huruf mim di akhir seperti ini nak. Ya. Ya, itu adalah huruf mim di akhir. Ini huruf sebelumnya. Bisa disambung seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Kalian tinggal sambung-sambung. Mungkin kalian pernah main puzzle, tinggal disambung di sini dicari. Kira-kira sambungannya mana yang pas. Kemudian huruf terakhir adalah huruf H, ya H. Bilangnya kalau apa namanya? Kalau orang tua itu H mata kucing ya. Kalau di awal dia seperti ini nak. Ya. Ini huruf selanjutnya nih, ini harusnya agak ke atas nih. Harusnya agak ke atas.
Ya, seperti itu kurang lebih ya. Minta maaf kalau tulisannya Pak Guru jelek nih. Nah, selanjutnya kalau dia di tengah seperti ini, nak. Nah, ya, iya, kalau di tengah. Ada juga yang menulis seperti ini. Ya, itu hurufnya. Bisa begini, kalau di tengah bisa begini juga. Nah, kalau di akhir, dia berubah. Kalau di akhir dia berubah ya. Dia seperti ini nih. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mungkin sering baca tuh lafzul jalalah Allahu, nah, kalian lihat kok enggak ada sih di huruf hijaiyah seperti ini, Pak. Oh, ternyata itu adalah huruf H ya. H yang cara pengucapannya itu dari dada, belanya orang tua H mata kucing. Nah, jadi contoh misalnya kita mau sambung huruf-huruf yang ada tadi, kita ambil saja sampel misalnya huruf kaf di awal, kemudian di tengah huruf lam, ya. Huruf lam tinggal disambung, kemudian huruf di akhir, nah, contoh misalnya huruf H. Nah, ya, kilahi. Nah, seperti itu nak ya. Nah, kalian bisa latihan deh di rumah. Mudah-mudahan bisa tambah jago. Selanjutnya marilah kita latihan untuk menulis salah satu ayat dari surah Al-Kafirun. Ya, ini adalah sampel apa namanya anakku sekalian? Sampel huruf cara menulis pada surah Al-Kafirun. Pak Guru ambil sampel ayat terakhir yaitu ayat ke-6. Nah, kalian nantinya bisa belajar menulis nanti mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Tapi di sini Pak Guru contohkan ayat ke-6 saja. Nah, karena videonya terlalu panjang nanti kalau semuanya nak ya. Ya, ayat terakhir itu ada kata lakum. Nah, ada huruf lam, lam di awal tadi anak-anakku sekalian perhatikan, lam di awal seperti ini. Kemudian kaf kum. Nah, di tengah kita tarik ya. Lakum, nah, kemudian huruf mim di akhir. Kita berikan harokat lakum. Ya. Kurang lebih seperti itu anak-anakku ya. Minta maaf kalau tulisannya Pak Guru kurang bagus. Lanjut lakum di. Huruf dal tadi adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, seperti itu. Lakum di. Nah, karena di situ adalah mat tobi'i panjang. Di sini ada huruf ya. Ya. Lakum dinukum. Nah, di sini huruf nun baru kaf. Ya sukum di. Ini huruf nun. Dan nun, ba, dan sebagainya di tengah kan modelnya seperti ini. Lakum dinukum. Nah, mim di akhir. Ya, seperti itu nak ya. Kemudian waliyadin. Nah, perhatikan huruf waw adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, makanya ini terpisah nih. Perhatikan huruf waw. Huruf waw itu ekornya kayak huruf ro. Nah ya. Nah, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian huruf lam seperti ini. Nah, biasanya kalau bersambung dengan huruf ya seperti itu tuh. Nah, ya diakhirkan seperti itu anak-anakku yang titiknya 2 di bawah. Wali barisnya di bawah sini nih. Walia. Nah, kemudian huruf dal lagi, huruf dal. Huruf dal lagi. Huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya nak ya. Waliyadin, kemudian ada di sini huruf ya. Huruf nun di akhir seperti itu. Ya, titiknya 2. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, jadi untuk nanti di rumah ini kalian setelah melihat video ini coba diperhatikan aja nak. Yang penting kalian sudah perhatikan tadilah step by step huruf-huruf mulai dari huruf di awal, di tengah dan di akhir. Insya Allah kalian bisa ya anak-anakku sekalian. Demikianlah pelajaran pada pertemuan kedua ini anak-anakku sekalian. Mohon maaf apabila ada yang salah itu datangnya dari diri Pak Guru pribadi. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.